Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur bisa hidup di era, mudah-mudahan ini adalah era kebangkitan Islam, dan kita menjadi salah satu saksi dari kebangkitan Islam itu dengan bisa ngelihat anak-anak muda keren, udah keren mau duduk di dalam masjid. Ini luar biasa dan saya merasa sangat bersyukur bisa hidup di era kalian semuanya. Mudah-mudahan makin hari makin banyak anak-anak muda yang keren, soleh, berprestasi, dan insya Allah senang duduk di dalam masjid. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa judul kajian kita hari ini? Miracle. Apaan tuh? Keajaiban deh. Kalau kita terjemahin mukjizat, mukjizat hanya berlaku kepada para nabi. Tapi kalau kita terjemahin keajaiban, semua orang bisa mendapatkan keajaiban. Sebelum saya membahas tentang kisah-kisah keajaiban, miracle dalam kehidupan kita, coba kita tilawah dulu, kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi teman-teman yang membawa mushaf atau membawa HP yang ada Quran digital, coba buka surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu surat 28, kita tilawah dari ayat ke-7. Al-Quran, surat Al-Qasas, surat 28 dari ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك
لا تقتلوه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولكن أكثرهم لا يعلمون. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah anakmu, dan apabila kamu khawatir terhadap keselamatannya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati. Sungguh kami akan mengembalikan ia kepadamu dan menjadikannya salah seorang di antara utusan. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya,
Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedangkan mereka tidak menyadari. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia itu tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, ikutilah dia. Maka terlihatlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Dan kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa, maukah kamu aku tunjukkan kepada keluarga yang akan memeliharanya untuk kalian dan berlaku baik kepadanya? Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan supaya ia tahu bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menginginkan sesuatu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kebaikan itu tersimpan bersama dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala membuat hukum, sunnah atau cara di mana setiap kebaikan, setiap kebahagiaan, setiap kesenangan itu Allah simpan di balik kesengsaraan, di balik ujian, di balik rasa sakit. Itu selalu seperti itu. Tidak ada satupun kebaikan yang Allah berikan tanpa Allah berikan sedikit ujian sebelum mendapatkan kebaikan itu. Itu nggak ada. Jadi nggak ada kebaikan yang Allah berikan dengan cara bersenang-senang, itu tidak ada. Dengan cara foya-foya, dengan cara have fun, dengan cara free, dengan cara kita tanpa ada jerih payah dan usaha, Allah tidak berikan kebaikan dengan cara itu. Kenapa? Karena kebaikan itu mahal dan sangat berharga. Dan sekaligus Allah juga menginginkan melihat siapa di antara hamba-hambanya yang serius untuk mencari kebaikan, siapa yang hanya berangan-angan. Dan Allah hanya memberikan kebaikan itu kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini hal pertama yang coba kita belajar meyakini, bahwa kebaikan selalu Allah simpan di balik suatu kesulitan. Itu selalu kayak gitu. Sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan, kita langsung aware bahwa oh, berarti Allah mau ngasih kebaikan nih setelah ini. Ketika kita mendapatkan satu ujian, kita langsung sadar, oh, berarti akan ada kebahagiaan setelah ini. Ketika kita mendapatkan rasa sakit, kita langsung ngeh, oh, ada rasa bahagia, ada rasa senang setelah ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan Nabi menegaskan kembali, sesungguhnya tidak datang kesulitan kecuali tidak datang kemudahan kecuali setelah kesulitan. Dan Allah juga mengatakan di dalam ayat yang lain, wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar di masa-masa yang sulit. Makanya ini sebuah sunnatullah, hukum yang Allah buat dan tidak akan Allah ubah. Kalau kita ada istilahnya hukum alam ya, kalau kita ngelemparin sesuatu yang punya berat atau massa gitu, dia pasti akan jatuh ke bumi karena ada gaya gravitasi. Maka kita yakin ketika kita melempari batu, ini batu pasti akan jatuh ke tanah. Nggak mungkin batu itu ngapung di tengah udara gitu. Melayang-layang di tengah udara itu nggak mungkin. Pasti dia akan jatuh ke tanah. Yakin nggak kita dengan sunnatullah yang ini? Kalau kita ambil batu nih, batu kan berat. Terus kita lempar begini. Yakin nggak bahwa batu itu akan jatuh ke tanah? Seberapa besar yakin kita? 100%? Ada sedikit keraguan, kayaknya nggak pasti juga sih. Kayaknya ada juga tuh, kalau misalnya kita lempar batu, ternyata batunya melayang-layang nggak jatuh. Pasti orang pada lari tuh. Kenapa batunya melayang-layang? Karena ada hantu cenah. Jadi kita yakin banget kalau kita ngelemparin batu, atau kita lempar gini doang nih, batunya bakalan jatuh ke tanah kan ya? Harusnya seyakin itulah kita bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan.
Kenapa? Karena sama-sama sunnatullah. Batu dilempar ke atas, jatuh ke bawah itu sunnatullah. Bersama kesulitan ada kemudahan juga sunnatullah. Masalahnya kenapa kita yakinnya berubah gitu. Terhadap batu yang jatuh ke tanah kita yakin banget. Terhadap kesulitan di baliknya ada kemudahan. Kita agak-agak ragu gitu, agak-agak galau gitu. Itulah yang menjadikan kita nggak pernah berani melemparkan batu. Nggak pernah berani melewati ujian-ujian. Nggak pernah berani untuk bersabar. Nggak pernah teguh dalam masalah ataupun rasa sakit. Kenapa? Karena kita masih ragu bahwa di balik rasa sakit, di balik kesulitan ini, sebetulnya pasti Allah janjikan suatu kemudahan dan kebaikan. Makanya para ulama mengatakan gini, seandainya kita faham apa di balik suatu kesulitan, maka kita akan menerima kesulitan itu seperti menerima hadiah. Seandainya kita faham ada apa di balik suatu kesulitan, maka kita akan menerima kesulitan seperti orang yang bahagia menerima hadiah. Kalau perlu kita minta, oh kok saya nggak dikasih kesulitan, gitu ya. Aduh kok saya nggak diuji. Artinya dia tahu bahwa di balik ujian, di balik kesulitan, di balik kesengsaraan, di balik musibah, selalu ada berita gembira, wabasyiris sabirin. Sehingga kata ulama, lau fahimal man'ah, seandainya manusia faham ada apa di balik al-man'ah itu kesulitan, maka dia akan menerimanya seperti orang menerima al-ata, seperti orang menerima hadiah. Gimana orang menerima hadiah? Cemberut atau senang? Senang ya? Namanya dikasih hadiah kan? Senang tuh. Ini hadiah buat kamu. Alhamdulillah. Apa ini? Coklat misalnya. Hari Minggu kemarin kasih coklat. Ada yang ngasih? Enggak. Oh, luar biasa ya. Udah hijrah ya. Udah gak ngasih coklat. Ngasihnya apa? Cincin ya. Akad gitu. Kan udah gak perlu coklat sekarang mah. Kalau mau serius kasih aja cincin. Tapi cincin buatan yang terbuat dari coklat. Intinya, ketika kita yakin bahwa kesulitan itu pasti akan ada kemudahan di baliknya, kita akan menerima kesulitan itu dengan rasa bahagia. Kita akan merasakan rasa pahit itu, rasa sakit itu dengan perasaan senang, dengan perasaan bersyukur malah. Sehingga ada istilah, siapa yang ketika dapat musibah mengatakan, Alhamdulillah, dapat musibah. Selama ini kan kita taunya Alhamdulillah itu ucapan syukur ya. Ternyata Alhamdulillah juga bisa diucapkan ketika ada musibah. Siapa yang ketika dapat musibah mengatakan Alhamdulillah, maka Allah akan bangunkan untuk dia istana di dalam surga dengan nama Baitul Hamdi, rumah atau istana rasa syukur. Kok bisa? Karena dia tahu betul di balik musibah itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang Allah ingin berikan. Jadi dia bukan mensyukuri musibah, mensyukuri nikmat yang datangnya setelah musibah walaupun belum dia dapatkan. Ini saking yakinnya nih. Ibarat tadi, namanya batu kalau dilempar ke atas terus jatuh ke tanah, gitu ya. Karena dia yakin banget bahwa batu itu akan jatuh ke tanah, akhirnya dia sediakan kayak semacam ember gitu, biar batunya tuh jatuh ke dalam ember. Atau batunya jatuh ke sebuah tempat, wadah gitu. Karena dia yakin banget batu itu pasti akan jatuh ke tanah. Kalau dia ragu, ngapain juga dia capek-capek nyediain tempat, nggak bakalan jatuh juga. Begitu juga, seseorang yang yakin di balik kesulitan ada kemudahan, dia mengucapkan Alhamdulillah dulu. Jadi dia kayak dicepetin gitu, didahuluin Alhamdulillah sebelum dia mendapatkan nikmat, padahal dia belum ngerasain nikmat apapun. Pas misalnya ada musibah, orang lain bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia enggak Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia mendahulukan kalimat syukur terhadap kebaikan yang akan datang setelah musibah. Ini menunjukkan ini level di atas rata-rata nih. Kalau orang levelnya rata-rata dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, taruh di status la haula wala quwata illa billah. Atau kalimatnya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Atau kalimat lain la tahzan innallaha ma'ana. Ada lagi status di atas rata-rata, alhamdulillah, alhamdulillah, selalu aja alhamdulillah. Kenapa? Karena dia yakin di balik ujian ini pasti ada kebaikan, yakin banget. Makanya untuk mensyukuri kebaikan yang ada di balik ujian, dia bilang lebih dulu alhamdulillah, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan hadisnya kayak gitu. Ada seorang laki-laki, anak semata wayangnya, anak satu-satunya, laki-laki juga, anaknya yang baru lahir meninggal dunia. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, ya wahai malaikat, siapa yang meninggal? Seorang bayi ya Allah, kata malaikat, dan Allah lebih tahu jawabannya. Kemudian Allah bertanya,
Apakah itu satu-satunya anak yang dimiliki oleh ayahnya? Kata malaikat, ya Allah, satu-satunya putra ayahnya. Apakah ayahnya sangat mencintainya? Ya Allah, dia sangat mencintai putra ini. Bagaimana keadaan ayahnya ketika tahu anaknya meninggal, wahai malaikat? Kata malaikat, ayahnya mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai malaikat, benarkah dia mengatakan demikian? Benar ya Allah, wahai malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku sediakan untuk dia istana di dalam surga dengan nama Baitul Hamdi, istana rasa syukur. Tapi jangan keras-keras ya ngomongnya ya. Ada keluarga meninggal, Alhamdulillah gitu. Waduh, bahaya nih. Udah itu mah untuk kita sendiri aja yang udah ngaji di Istiqomah. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Tapi kalau untuk diri kita sendiri yang dapat masalah, nggak ada hubungannya dengan orang lain, ucapkan Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada yang nanya, kenapa demikian? Karena saya yakin di balik kesulitan ini pasti ada kemudahan, pasti ada kejutan, pasti ada kebahagiaan, pasti ada kebaikan yang Allah sediakan. Ini hal pertama yang disebut dengan miracle. Inilah yang disebut dengan keajaiban. Udah sembuh, Pak? Ini yang disebut dengan keajaiban. Ketika kita yakin bahwa ketika ada masalah, kita nggak ngelihat masalahnya doang, tapi kita ngelihat nih masalah nih adalah jembatan buat saya nyebrang. Nyebrang kemana? Kepada yang lebih baik. Ini masalah nih jembatan buat saya nyebrang ke tempat yang lebih indah, ke tempat yang lebih bahagia, ke tempat yang di dalamnya banyak sekali kejutan-kejutan. Ada jembatannya. Jadi kita anggap masalah kita, musibah kita, rasa sakit kita sebagai jalan jembatan yang membawa kita ke tempat yang lebih baik. Kalau kayak gitu, kita akan merasa sangat bahagia melintasi jalan itu. Kita akan dengan senang hati melintasi jalan itu. Dan inilah janji Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dulu saya pernah nyampaikan kisah yang terjadi di zaman Nabi Daud. Di zaman Nabi Daud, ada seorang perempuan janda, suaminya meninggal dalam keadaan miskin sehingga nggak ada warisan apa-apa. Sementara perempuan ini punya banyak anak dan anaknya semuanya perempuan. Jadi nggak ada yang bisa memberi nafkah. Masih kecil-kecil, anaknya itu usianya dekat-dekat gitu. Ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, dekat-dekat banget usianya dan banyak. Semuanya perempuan. Sehingga si ibu ini yang janda untuk menafkahi anaknya kerjanya masih nggak punya kerjaan tetap. Jadi apa yang ada aja lah serabutan gitu. Suatu saat dia sedang membuat kayak semacam taplak meja gitu, terus dijahit sama dia, mau dijual ke pasar. Kain dijahit sama dia, kayak dibordir gitu sama dia, handmade gitu. Lagi ngerjain pekerjaan itu dan mau dijual di pasar, hasilnya dipakai untuk menafkahi keluarga. Lagi kayak gitu anaknya nangis, yang paling kecil nangis. Akhirnya dia simpanlah jahitannya atau kain yang sedang dia kerjain di depan rumah. Dia masuk ke dalam untuk ngasih susu kepada anaknya yang menangis, bayinya yang menangis. Pas dia keluar setelah memberi susu kepada bayinya, dia melihat ternyata kain tadi itu dibawa terbang oleh seekor burung. Jadi ada burung datang ngambil kainnya, dibawa terbang. Sehingga dia merasa sangat kecewa kepada Tuhan. Datanglah dia kepada seorang hakim, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Daud itu raja, hakim, dan juga seorang gladiator kan ya, Daud. Datanglah ibu ini kepada Daud. Ya Nabi Allah Daud. Ada apa ya ibu, kata Nabi Daud. Kata ibu ini, Allah itu maha adil atau zalim sih sebetulnya? Benar gak sih Allah itu maha adil, kata ibu ini. Kata Nabi Daud, ya sesungguhnya Allah itu maha adil. Memang kenapa ibu bertanya demikian? Wahai Nabi Daud, kalau memang Allah maha adil, kenapa Allah tega banget memperlakukan saya kayak gini? Memang apa yang terjadi? Dia ceritain kisahnya. Itu satu-satunya pekerjaan dan harapan dia untuk menafkahi keluarga dibawa terbang oleh burung. Mana keadilan Allah kepada saya, wahai Nabi Allah Daud? Akhirnya setelah lagi curhat kayak gitu, tiba-tiba ada 10 laki-laki mengetuk pintu rumahnya Nabi Daud dan meminta izin untuk masuk. Diizinkan oleh Nabi Daud. Masuklah 10 orang laki-laki. Mereka bilang kepada Nabi Daud, ya Nabi Allah, kami ingin berinfak di jalan Allah. Berapa? Masing-masing dari kami akan berinfak 100 dinar dan sehingga totalnya 1000 dinar. Dalam rangka apa kalian ingin berinfak? Begini, wahai Nabi Allah, kami sedang berlayar. Ini ternyata para pelayar gitu ya, para nelayan lagi berlayar
sedikit lagi berlayar, tiba-tiba perahu mereka itu bocor, seukuran kecil gitu, tapi masuk air terus-menerus, ditambah nggak bisa, terus saja masuk air dengan kejadian yang sangat aneh, badai, perahunya bocor, dan mereka hampir tenggelam. Tiba-tiba ketika mereka hampir berputus asa, mereka mengatakan, ya Allah, seandainya hari ini kami selamat, maka kami akan infakkan semua hasil dari nelayan kami hari ini, memancing kami hari ini, untuk di jalan Allah. Satu orang kami akan berinfak 100 dinar. Bernazar, berdoa. Lagi berdoa kayak gitu, tiba-tiba datang seekor burung, membawa kain, lalu burung itu hinggap di atas lubangnya, dan memasukkan kain itu ke dalam lubang, sehingga kemudian setelah selesai burung itu pergi. Akhirnya kami bisa menguras air dari dalam perahu kami, dan kami selamat sampai ke daratan. Sekarang kami ingin bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kami dengan berinfak 100 dinar per orang. Diambillah kain, ini kain yang dibawa oleh burung itu. Diambil oleh Nabi Daud. Dipanggillah ibu tadi, ibu ke sini. Kemudian ibu itu datang, benarkah ini kain milik ibu? Dilihat oleh ibu itu. Dapat dari mana ya Nabi Allah? Dari para nelayan. Gimana ceritanya? Diceritakan. Ternyata burung inilah yang membawa kain ibu tadi untuk membantu nelayan di laut. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan miracle, asbab, jalan kepada kebaikan di balik masalah. Sehingga akhirnya ibu ini mendapatkan 1000 dinar. Bayangin kalau kain itu dijual di pasar, kira-kira laku berapa dinar? Paling mahal 2-3 dinar. Tetapi dengan cara Allah, kain itu berharga 1000 dinar, dan kainnya balik lagi kepada ibu itu. Kalau mau dijual masih bisa dijual di pasar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dan ini kisah di dalam hadis, bukan dongeng. Ini terjadi di zaman Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud menasihati ibu itu untuk bersyukur dan selalu husnuzan kepada Allah. Dan inilah pelajaran bagi kita. Selalu husnuzan kepada Allah, bahwa di balik kesulitan selalu ada kemudahan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengatakan seandainya engkau faham ada apa di balik kesulitan, di balik ujian, maka engkau akan menerima ujian seperti menerima sebuah hadiah atau anugerah. Atau kalau misalnya seseorang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang sedang menunggunya setelah ujian ini berlalu, maka dia akan dengan senang hati melalui hari demi hari dalam ujian. Karena dia tahu akan ada satu hari, satu waktu, suatu masa di mana ketika ujian ini sudah selesai, maka dia akan mendapatkan hadiah, mendapatkan balasan, mendapatkan upah dari kesabarannya terhadap ujian. Dan upah bagi orang-orang yang sabar itu luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkannya dengan detail, karena Allah ingin memberikannya dalam bentuk kejutan. Allah tidak memberikan penjelasan upah apa gitu. Allah cuma bilang, sampaikan kejutan gembira buat orang yang sabar, gitu doang. Wabasyiris sabirin. Kejutan gitu. Makanya kita nggak perlu tahu nanti kalau misalnya saya dapat ujian, terus apa kebaikannya? Gak perlu tahu, karena itu kejutan dari Allah. Allah sendiri dalam Al-Quran gak pernah ngomong, busyronya, berita gembiranya adalah kamu akan dapat rezeki sekian-sekian. Gak pernah ngomong gitu. Allah juga gak pernah ngomong kamu akan dapat jodoh dengan tipe kayak gini. Gak ngomong gitu. Pokoknya kejutan aja. Sehingga kita nggak perlu cari tahu kira-kira kejutannya apa, berapa jumlahnya, berapa lama, kapan, dan seterusnya, di mana. Nggak perlu tahu itu, yang penting kita belajar yakin kalau kita sabar, kita akan dapat hadiah kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami uji dulu dengan berbagai macam kekurangan, dengan berbagai macam kesempitan. Kami uji. Setelah ujian itu berlalu, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Mana mungkin Allah ingkar janji? Allah bilang, وَبَشِّرْ, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang menerima ujian dari Allah dengan ridho, dengan kerelaan hati, dengan kesabaran, dengan tabah, dengan tidak pernah mengeluh.
Karena dia percaya bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Pernahkah Ibu Musa berpikir akan tinggal di istana? Gak pernah kepikiran. Bisa hidup dengan anaknya dalam keadaan selamat aja, itu udah untung banget tuh. Gak pernah kepikiran bakalan tinggal di istana. Udah gitu bisa menyusui Musa, menyusuinya dibayar lagi tuh. Menyusui anak sendiri tapi dibayar sama istana. Yang tadinya istana pengen bunuh bayinya, sekarang istana bela-belain anak bayi ini supaya selamat dengan cara membayar ibunya sendiri untuk menyusui. Ini kejutan luar biasa nih kalau kita renungkan kisah Ibu Musa dan bayinya di dalam surat Al-Qasas. Coba kalau misalnya Ibu Musa nggak percaya dan nggak mau melakukan apa yang Allah perintahkan, maka tidak akan pernah ada cerita bahwa Musa itu kemudian dirawat di istana, disusui oleh ibunya, kemudian ibunya, kakaknya, tetehnya, ayahnya, semuanya tinggal di istana dan dibiayai semuanya oleh Fir'aun sendiri. Itu nggak akan ada cerita itu. Pasti surat Al-Qasas akan berubah ceritanya. Ibu Musa tidak percaya kepada Allah sehingga akhirnya bayinya terbunuh sejak masih kecil. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan bayinya dan tidak akan ketemu lagi dengan Ibu Musa selama-lamanya. Allah selamatkan nabinya, tetapi Allah tidak akan kembalikan nabi itu kepada ibunya. Bisa aja kayak gitu. Intinya, percaya deh sama Allah. Kalau kita ikut cara Allah, kita percaya sama Allah, sami'na wa ata'na kepada Allah, Allah bilang wabasyiris sabirin. Berarti dia ini orang sabar dan nanti akan ada kejutan buat dia. Dan Allah kalau udah bilang kejutan, itu benar-benar insya Allah kita kaget, kejut gitu. Bukan kejutan terus, mana kejutan? Oh gitu doang, biasa aja dah. Kalau gitu ya. Enggak, pasti kita, oh subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, Allahu akbar. Kita benar-benar terkaget-kaget gitu dengan kejutan dari Allah. Min haitsu la yahtasib, enggak pernah keduga. Dan saya, alhamdulillah, sering banget ngalamin kejutan-kejutan dari Allah. Bukan karena kesabaran, bukan karena soleh, tapi masih belajar sabar, belajar beriman kepada Allah. Itu aja udah dapat kejutan luar biasa dari Allah. Makanya, Ibu Musa ketika dalam keadaan khawatir terhadap keselamatan bayinya, Ibu Musa melahirkan seorang bayi laki-laki di tahun yang gak boleh ngelahirin bayi laki-laki. Kalau kakaknya Musa Harun, beruntung dia malah lahir di tahun yang boleh melahirkan bayi laki-laki. Sehingga kan gak ada cerita Harun dihanyutkan ke sungai Nil ya. Padahal kan ini satu keluarga. Kenapa Harun bisa selamat, adiknya gak bisa? Karena Harun lahirnya di tahun yang boleh melahirkan anak laki-laki. Selang-seling, setahun boleh, setahun gak boleh. Musa, celakanya lahir di tahun gak boleh lahir anak laki-laki. Lahir pula Musa, gemuk lagi tuh, gede gitu. Gak bisa disembunyiin. Akhirnya ibunya bingung nih gimana nih cara nyelamatin bayi saya. Dan diperiksa, kan itu ada petugasnya dari tingkat kecamatan, RT, RW semuanya ada ya. RT, RW-nya Fir'aun. Itu lengkap banget tuh, data-datanya tuh udah jelas siapa yang hamil, kapan dia melahirkan. Walaupun ngelahirin di rumah ketahuan, akhirnya datanglah prajurit-prajurit Firaun ingin ngecek ke rumah Musa apakah ibunya sudah melahirkan atau belum, mana bayinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada Ibu Musa agar menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Sungai Nil itu tembus dari Mesir ke Sudan, 2 negara. Dan arusnya kencang. Sehingga seorang bayi yang dihanyutkan di dalam sebuah keranjang di Sungai Nil, kalau nggak nyangkut, pasti sampai ke Sudan. Tapi dengan keajaiban Allah, dia nggak nyangkut, nggak ke Sudan, malah belok ke sebuah selokan. Sebuah sungai kecil gitu, selokan, belok ke arah selokan itu, terus masuknya kemana? Ke tempat pemandian para dayang-dayang Fir'aun. Jadi seolah-olah Allah itu ya, nganterin Musa kepada musuhnya. Ini kan logikanya kebalik dari logika kita. Kalau kita udah mending ke Sudan aja deh daripada ke istana Firaun, ditemukan sama orang Afrika gitu, dirawat di sana, nanti dia Musa return gitu, kayak cerita apa, comeback atau apalah. Tapi ini nggak kayak gitu ceritanya ya. Jadi bukan Moses return atau Moses comeback, tapi Moses datang kepada musuh. Ini unik nih cara Allah tuh. Langsung dibelokin ke selokan, yang dayang-dayangnya lagi pada main di sungai, menemukan sebuah keranjang, penasaran, dilihat ternyata bayi. Dan bayinya itu mengagumkan, namanya juga calon nabi. Kan keren tuh, calon model aja bayinya keren kan? Apalagi calon nabi, itu keren banget. Kayak misalnya, model siapa model? Kalau laki-laki, nama model yang terkenal siapa? Bromet. Lagi bulan madu dia. Adalah misalnya penyanyi barat siapa gitu ya.
Soalnya beda zaman, beda zaman saya mah dulu bukan namanya tuh masih Backstreet Boys, Boyzone gitu-gitu deh, nama-nama nggak. Kalau sekarang mah udah nggak laku kan ya, kayaknya udah berubah ya. Ketahuan kalau saya udah tua, jadi saya nggak mau disebut. Jadi ada model gitu, baru lahir kan udah keren tuh, apalagi nabi, karena nabi itu nggak ada yang jelek, semua nabi itu ganteng, semua nabi ganteng. Nah ketika ngelihat bayi Musa, mereka langsung takjub, jatuh hati. Akhirnya dibawalah bayi Musa dan dihadiahkan kepada istri Firaun. Ketika istri Firaun melihat, langsung qurratu ainun li walak. Ini benar-benar qurratu ainin li walak, benar-benar menyejukkan hati. Firaun tahu nggak kalau itu anaknya Bani Israel? Apakah Firaun tahu pas dia pulang ke rumahnya ngelihat istrinya lagi gendong anak? Kan Firaun nggak punya anak, makanya istrinya pengen punya anak laki-laki karena dari Firaun belum punya anak. Ditanya sama Firaun, itu siapa? Apakah Firaun nyangka kalau itu bayinya Bani Israel? Nyangka banget. Firaun itu bukan orang bodoh, kalau bodoh nggak bisa jadi raja. Justru karena dia pendidikannya tinggi, dia jadi raja. Dan dia tahu banget, ini pasti anak Bani Israel yang dibuang sama ibunya karena takut dibunuh. Pasti nih. Udah gitu dia juga bisa meriksa mana ras Bani Israel, mana ras Kipti. Dia bisa ngebedain dari tengkoraknya, dari segala macam. Bisa, oh ini pasti anak Bani Israel nih. Akhirnya Firaun pengen membunuh bayinya Musa, tetapi Allah yang menjaganya melalui istri Firaun. Jangan-jangan dia menyejukkan mataku, dia menyejukkan hatiku, dia membahagiakan aku. Aku tidak punya teman di rumah, aku gak punya anak bayi. Mudah-mudahan anak ini bisa menghibur aku. Apa kata Firaun? Hanya menghibur kamu, tidak menghibur saya. Masih marah kepada Musa, gak suka kepada Musa sejak kecil. Akhirnya istri Firaun membawa bayinya yang sedang menangis karena minta disusui, dan dibuatlah sebuah sayembara. Siapa yang bisa menyusui Musa akan diberikan hadiah sekian dan sekian. Kakaknya Musa, tetehnya Musa, ngintip-ngintip berita tentang adiknya dan tahu sayembara ini, langsung pulang ngasih tahu ke ibunya, Mama, ini bayi Musa, adik kita, adik saya lagi pengen disusui, nangis. Dan dibuat sayembara, siapa yang bisa menyusui akan diberikan hadiah sekian dan sekian. Datanglah ibu Musa, seolah-olah seorang ibu susu. Ketika ibu Musa menyusui, semua perempuan ditolak oleh Musa. Ketika ibunya yang menyusui, Musa langsung diam dan menyusui dengan nikmat. Akhirnya Asiyah atau istri Firaun pun kemudian membolehkan ibu Musa, kakaknya Musa, tetehnya Musa, ayahnya Musa semua tinggal di istana bersama Musa, merawat Musa, main-main dengan Musa dari sejak bayi sampai Musa besar. Dibayar lagi setiap bulannya oleh istana. Siapa yang tahu kejutan ini kalau bukan rencana Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah bilang di ayat 13, "Faradadnahu ila ummi." Kami kembalikan Musa kepada ibunya. Sebagaimana janji Allah di awal, la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Jadi kalau kita mau mendapatkan miracle yang didapatkan oleh Ibu Musa, caranya gampang banget. Ketika kita dikasih kesulitan, sabar aja, jangan ngeluh. Karena ketika kita ngeluh, kita membatalkan janji kita dengan Allah. Membatalkan perjanjian dengan Allah. Langsung di knock out. Jadi nggak berlaku lagi, udah keluar gitu. Nggak dapat golden ticket. Tapi kalau misalnya kita sabar, lisan kita dijaga, jangan mengeluh, dan kita terus berharap pasti ada kebaikan, maka kita akan mendapatkan apa yang Nabi Musa atau ibunya dapatkan di dalam surat Al-Qasas. Tinggal sabarin aja. Ada masalah? Oh ini Allah mau ngasih kejutan buat saya nih. Apa kata Nabi? Tidaklah Allah mengambil sesuatu dari seorang hambanya, lalu dia bersabar, kecuali Allah akan menggantikan yang lebih baik kepada hamba itu. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, berarti Allah pengen ngasih kepada kita sesuatu yang lebih baik daripada yang kita hilangkan. Kalau kita rugi, berarti Allah ngasih kita keuntungan yang lebih besar. Dan saya ngebuktiin banget, ternyata kehidupan saya itu lebih banyak beruntungnya daripada hasil logika dan kerja keras saya. Kalau mau dihitung-hitung, kayaknya saya tuh nggak bisa hidup dengan mengandalkan atau bisa nyaman dengan mengandalkan usaha saya sendiri, itu kayaknya nggak bisa. Tapi justru karena kerugian, karena kegagalan, karena banyak masalah yang saya hadapin, di baliknya itu Allah kasih banyak keberuntungan. Salah satu contohnya misalnya, pertama saya datang ke Bandung, tahun 2007, saya tuh bawa ijazah Al-Azhar itu saya tawarin ke pesantren-pesantren di seluruh Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, saya tawarin. Saya keliling tuh. Saya tinggal di Dewi Sartika, keliling sampai ke Cilenyi, sampai ke Sumedang,
balik lagi, terus ke arah sana ke Cimahi, Padalarang, ke arah sana Buah Batu, ke sampai ke selatan. Saya keliling untuk nawarin ijazah Al-Azhar siapa yang mau menerima saya jadi guru di pesantren atau di madrasah. Dan ternyata alhamdulillah semuanya menolak. Alasannya semuanya sama, Ustadz, ini kita lebih banyak gurunya daripada muridnya, jadi udah nggak bisa nerima guru lagi. Oh iya Pak, tapi disimpan aja lah Pak ijazah saya mah, nanti siapa tahu suatu saat Bapak butuh tinggal telepon saya. Oh iya ya Ustadz. Terus saja selama 1 bulan nggak ada yang manggil saya. Kalau ada anak Unisba di sini, saya juga pernah ngelamar di Unisba jadi dosen tapi nggak diterima. Jadi benar-benar nggak jelas gitu. Akhirnya karena saya nggak diterima di mana-mana jadi dosen, jadi guru, saya inisiatif, daripada saya nganggur di rumah, mending saya nerjemahin buku aja. Saya bisa bahasa Arab, saya cari buku-buku yang belum diterjemahkan, saya terjemahin. Udah selesai saya terjemahin, akhirnya saya tawarin ke penerbit. Ternyata penerbit gak ada yang mau nerbitin. Saya kasih ini naskahnya, nih Pak, saya udah terjemahin buku ini. Aduh, ini kamu gak disurvei dulu, ini udah diterbitin sama penerbit yang lain. Saya gak tahu kalau itu udah diterbitin, yang saya tahu aja, oh ini kayaknya bagus nih bukunya nih, saya terjemahin. Ternyata udah diterjemahin oleh yang sekarang jadi ustadz saya juga. Dia duluan terjemahin dan lebih bagus terjemahannya daripada terjemahan saya, karena saya belum berpengalaman. Nilai saya tuh dikasih C gitu. Nilai terjemahannya kan ada C, B, A plus. Saya mah C. Baru belajar menerjemahkan. Bahasanya kaku banget. Ditolak. Akhirnya saya berpikir, oh kalau misalnya buku terjemahan udah banyak yang terjemahin orang, kenapa saya nggak buat buku sendiri? Saya buat buku sendiri. Judulnya Tadabbur Al-Quran. Saya buat. Sampai saya tipes loh ngebuat buku itu. Sampai jatuh tipes tuh luar biasa. Sebulan saya bed rest karena udah capek banget siang malam buat buku. Modalnya itu laptop yang harga 1 juta, second Toshiba yang gede banget, yang tebel gitu, yang sandarannya itu udah patah. Jadi kalau saya mau nulis tuh saya nempelin sandarannya tuh di dinding biar nggak jatuh nyeblak ke belakang gitu. Ini benar-benar perjuangan. Ternyata udah selesai saya tulis buku, saya tawarin lagi ke penerbit-penerbit dan nggak ada yang nerima juga. Lihat, jangan selalu melihat sesuatu yang buruk itu akhir dari segalanya. Bisa jadi keburukan yang kita anggap itu adalah awal dari kebaikan yang dalam bentuk kejutan-kejutan di masa yang akan datang. Itu awal dari kebaikan. Akhirnya karena saya nggak ada yang mau nerbitin, ada yang mau nerbitin tapi biayanya murah banget, nggak logis gitu. Dia katanya ini nggak bisa pakai royalti, ini beli jadi langsung sekali, berapa? 700.000. 700.000 untuk sekian ribu eksemplar. Akhirnya saya tarik, nggak jadi deh kalau 700.000 doang. Karena nggak ada yang mau nerbitin, kenapa nggak saya terbitkan sendiri? Kan ide itu perlahan-lahan muncul ya. Ya udah saya terbitin sendiri aja. Saya buat penerbit, kan penerbit gampang, beda dengan percetakan ya. Akhirnya saya minta ISBN gitu dari Perpustakaan Nasional, saya kirim naskahnya, didapat dalam seminggu dia kirim kode ISBN-nya, saya edit sendiri, saya desain sendiri. Pokoknya jelek banget dah desainnya. Nanti kalau tahu buku pertama saya itu desainnya asli made by Hanan banget tuh. Desain dari nggak pakai Corel Draw, nggak pakai misalnya Photoshop, pakai PowerPoint, terus di save as-nya tuh jadi image gitu, coba bayangin. Karena nggak bisa Corel Draw, nggak bisa Photoshop, jadi main PowerPoint aja yang bisa presentasikan. Udah saya edit pakai PowerPoint, terus save-nya pakai image, udah gitu dikecil-kecilin biar ukuran buku gitu, udah pokoknya manual banget. Saya cetak, nggak ada duit. Alhamdulillah, saya minjem. Alhamdulillah saya minjem ke teman saya. Saya minta waktu 3 bulan untuk membayarnya dan dia mau dengan bagi hasil. Akhirnya saya cetak 3.000 langsung tuh. Setelah cetak 3.000, saya bingung nih mau dijual kemana nih. Akhirnya saya kasih ke teman-teman anak-anak Al-Azhar yang udah pulang ke Indonesia di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa. Saya kirimin masing-masing 100. Dan rata-rata nggak balik. Bukan mereka bohong, enggak. Mereka juga ngasih ke temennya juga nggak balik. Akhirnya ditelusur gitu nggak dapat. Udah lupain aja. Dari 3.000 yang nggak balik sekitar 700. Tapi kan jangan berputus asa. Akhirnya daripada saya kasih ke orang, saya jual sendiri aja. Gimana? Saya itu pas ada pameran buku di Braga, dulu tuh kan suka ada pameran buku Islam di Braga tuh. Saya pinjam standnya Percikan Iman. Saya minta sedikit space itu di depan standnya Percikan Iman. Nanti bagi hasil, saya yang penulis, saya yang editor, saya yang pokoknya segala macam, termasuk kulinya, termasuk SPG-nya, semuanya saya deh pokoknya. Jadi saya bawa pakai motor gitu ke Braga, orang nggak tahu kalau itu penulisnya, pakai kotak Marlboro gitu. Saya angkat masuk ke dalam, wah jadi kuli gitu, taruh terus disusun-susun, saya jagain di situ. Ini penulisnya siapa? Saya Bu, gitu. Tapi
ngomong kayak gitu sambil keringat-keringat gitu ya, karena udah ngangkat-ngangkat. Alhamdulillah ternyata dalam satu pameran tuh terjual 300, 400. Dari situ jadi semangat buat event talim jual. Alhamdulillah perlahan-lahan jadi pede. Oh ternyata lebih enak gini deh. Untung ya dulu saya nggak diterima jadi guru. Untung ya dulu saya nggak diterima di penerbit. Kalau dilihat dari sisi materinya. Ternyata kesulitan itu benar-benar kata Allah akan membawa kita kepada banyak kejutan-kejutan kalau kita roja, terus berharap, sabar, dan nggak mengeluh. Akhirnya dari penerbit buku naik lagi pulsa. Saya dulu sebelum pulsa banyak di Alfamart, saya punya 60 cabang pulsa di Bandung. Wah, saya bisnis pulsa di mana-mana ada. Wah, itu punya saya tuh punya saya. Jadi seneng gitu kalau jalan-jalan gitu yang ngeliat, ini cabang saya. Ternyata 60 cabang itu setelah sekian bulan jalan, alhamdulillah udah semangat. Allah uji lagi tuh, jatuh. Banyak yang nggak bayar. Kan saya modalin semuanya, nih jualin aja, ntar bayarnya belakangan. Jualin. Saya beli, terus saya jualin lagi. Banyak yang nggak balik. Akhirnya setengah dari cabang-cabang itu nggak bayar ke saya. Tapi karena niat saya kan mempekerjakan orang untuk membuka pintu rezeki, maka saya komitmen nggak akan pernah menutup pintu rezeki orang. Yang saya sudah buka, maka nggak akan pernah saya tutup. Walaupun saya rugi, saya tetap bayar gaji ke pegawai saya. Alhamdulillah, dari situ Allah ngasih kejutan lewat bisnis yang lain. Saya mulai masuk ke jual beli mobil second. Beli mobil yang agak-agak udah rusak, dibenerin, jual lagi. Beli mobil, jual. Dari situ naik lagi ke properti. Sampai alhamdulillah, Allah kasih banyak sekali kemudahan-kemudahan. Jadi bisa saya mendapatkan rumah pertama saya di Cianjuang. Itu kejutannya luar biasa. Dan ini juga bisa di-share, mudah-mudahan tahadus bin nikmah, gara-gara sholat asar di masjid. Jadi saya sama istri saya lagi nyari rumah. Kita udah lama ngontrak, pengen punya rumah sendiri. Dan saya pengen banget ngerasain cuci mobil sendiri di garasi tuh bagi saya tuh penting banget tuh. Cuci mobil sendiri di garasi dulu tuh, keren banget. Sekarang mah, aduh, entah berapa bulan yang lalu saya cuci mobil sendiri, udah nggak mau lagi. Dulu kan, sekarang udah sok-sok gaya gitu ya. Dulu mah pengen banget ngerasain gimana nyemprotin air ke mobil, terus dicuci, dielus-elus sendiri. Nah, pengen punya rumah yang ada carport deh kalau nggak ada garasinya. Ukuran tipe 36. Waktu itu tahun 2009, tipe 36 sekitar 200 juta. Cari sama istri saya, boncengan, naik ke Cianjuang. Pas sampai di daerah Cianjuang, azan asar. Kita sholat dulu yuk. Ya udah yuk, sholat. Sholat di masjid, asar berjamaah. Habis sholat, namanya udah sering talim kan ya. Ketemu jamaah pengajian. Dan saya nggak tahu kalau rumah dia dekat situ. Ustadz kemana? Enggak, lagi jalan-jalan. Jalan-jalan kemana Ustadz? Lagi nyari-nyari rumah. Bapak punya teman nggak yang jual rumah-rumah yang murah gitu, yang tipe 36? Ustadz kebetulan banget, luar biasa nih. Allah yang mempertemukan kita. Saya tuh punya rumah Ustadz. Ada kolam renangnya. 300 meter persegi. Ada 8 kamar. Ustadz, lihat dulu deh rumah saya. Saya pas dibilang ada kolam renangnya, 300 meter persegi, 3 mobil, garasinya. Saya mah senyum-senyum aja. Ini mah bukan tipe saya, dalam hati saya ini. Karena tipe saya di bawah itu. Jadi pas, iya Pak, makasih. Kita mau cari yang kecil-kecil. Udah, Ustadz, lihat dulu aja. Saya kan nggak pede banget. Nggak, nolak. Udah, akhirnya saya cari tempat lain. Udah selesai nyari-nyari, nggak dapet. Malamnya dia telepon, Ustadz, saya tunggu banget Ustadz besok datang, lihat dulu rumah saya. Nanti soal Ustadz mau apa enggak, pokoknya lihat dulu aja. Karena dia udah maksa banget, saya datang. Pas datang saya ngeliat gerbangnya tinggi gitu. Saya sama istri saya senyum-senyum aja. Jangan terlalu berharap ya. Kita mah daripada putus asa gitu saya bilang. Ya kan kita memuliakan orang yang mengundang. Ya gitu. Datang itu jujur loh ya, nggak berharap sama sekali. Benar-benar nggak nyangka gitu. Udah masuk ngeliat kamarnya. Saya ngeliat wah luasnya luar biasa. Ada kolam renang walaupun nggak terlalu gede. Tapi bisa berenang lah gitu. Berendam apalagi. Cianjuang tapi nggak kepake. Sekarang udah nggak ada lagi kolam renangnya karena dingin banget. Udah gitu akhirnya beningnya luar biasa. Kamarnya gede-gede lagi. Garasinya apa saya lihat, ini 3 mobil nih. Udah selesai gitu, gimana Ustadz? Ya luar biasa nih Pak rumahnya gitu. Ustadz, ini ada yang nawarin 700 juta, nggak saya kasih kata dia. Tapi buat Ustadz, terserah Ustadz deh. Hah? Terserah gimana Pak menurut Bapak? Ya Ustadz ada duitnya berapa? Aduh saya mah nyarinya yang 300 juta aja Pak. Paling mahal juga 300 juta. Ya udah 300 juta kata dia. 300 juta, jadi 700 juta ada yang nawarin nggak dikasih, ke saya dikasih 300 juta, udah 300 juta aja. Hah? 300 juta, beneran ini Pak? Beneran. Terus saya senyum-senyum lagi sama istri saya. Kenapa Ustaz senyum-senyum? Kalau cashnya sih adanya 20 juta Pak. Kacau itu mah. Saya nyari rumah 300 juta, cashnya 20 juta. Rencana saya mau dikreditkan ke bank syariat. Cuma kan nggak punya teman juga di bank syariat. Pokoknya cari aja dulu. Saya waktu itu lagi ngebaca buku The Secret tuh.
Pokoknya lakukan saja, nanti gimana nanti gitu ya. Ditambah lagi dengan iman kan, secret iman lah gitu. Saya mah adanya DP-nya 20 juta Pak, ntar ya saya cari bank dulu yang mau kredit. Kata bapak itu, Ustaz, udah nggak usah mikirin kredit ke bank, kredit ke saya aja. Mana DP-nya 20 juta. Berapa tahun Pak? Terserah Ustaz berapa tahun. Alhamdulillah 2 tahun lunas, 300 juta tanpa bunga, kredit pula. Itu luar biasa, langsung dibuatin dibalik nama sama dia. Dan ini semuanya, saya baru teringat, mudah-mudahan nih husnuzon saya, bukan kepedean tapi husnuzon, karena saya pernah memudahkan urusan seseorang, Allah memudahkan urusan kita di tempat yang lain, dan itu terbukti banget. Tapi yang Allah mudahin jauh lebih keren daripada yang saya mudahin. Saya mah ngemudahin orang paling 100 ribu, 200 ribu. Allah ngemudahinnya tuh ratusan juta kan. Jadi benar banget kata Allah, sedekah itu 700 kali lipat atau tanpa batas, dan bersabar terhadap ujian dan segala macam, bertakwa, pasti dikasih kejutan deh. Dari situ saya makin pede nih, kalau ada masalah berarti mau ada kejutan, ada masalah berarti mau ada kejutan. Sehingga terus saja ngandelin itu dalam hidup. Makanya saya tadi bilang, kalau misalnya ngandelin usaha saya, kepintaran saya, kayaknya nggak bisa nyaman. Tapi kalau ngandelin Allah, selalu berharap sama Allah, pakai cara-cara ulul albab, bukan cara-cara orang yang licik. Yaitu dengan cara beramal dulu, nanti Allah yang bayar. Gak usah berharap berapa, di mana, Allah yang ngasih deh. Kalau gak dikasih di dunia, pasti dikasih di akhirat. Bukankah di akhirat kita lebih butuh itu daripada di dunia? Tapi kita berharap juga sih dikasih dikit di dunia gitu ya. Karena dari 100 kebaikan, kalau dikasih 1 aja di dunia, itu udah cukup buat kita. 99-nya, disimpan aja deh buat di akhirat. Karena di akhirat perjalanannya lebih panjang. Dan itu terbukti banget. Sampai termasuk intinya, percaya aja deh, kalau misalnya ternyata mungkin gara-gara itu, gara-gara saya harus ke Mesir, gara-gara saya diputusin, alhamdulillah sampai sekarang ya, mudah-mudahan seumur hidup, Allah menjaga dari perbuatan dosa-dosa besar. Dan ini yang paling saya syukurin nih. Kalau coba bayangin kalau misalnya saya nggak jadi ke Mesir, saya jadi ngambil jurusan kedokteran, karena saya cita-cita dulu pengen jadi dokter, tapi jadi ke Mesir. Orang tua saya pengen saya di agama, saya pengen mah di MIPA gitu, saya pengen belajar ilmu kedokteran. Ternyata karena saya nurutin orang tua saya, ibu saya bilang, ibu nggak rela kalau kamu nggak belajar agama. Akhirnya belajar agama ke Mesir. Coba bayangin kalau saya masih di Banda Aceh dan saya kayak gitu. Wah, itu bahaya banget tuh kan. Bisa mungkin kan saya nggak bisa menjaga diri. Siapa tahu syaitan lebih besar, hawa nafsu lebih kuat daripada iman saya. Jatuh deh. Alhamdulillah gara-gara dengan rencana Allah nyelamatin saya, dan dia juga diselamatkan, kita sama-sama diselamatkan, sehingga akhirnya alhamdulillah dihindarkan dari dosa-dosa besar, dari pergaulan yang berlebihan, hanya sekedar kayak gitu-gitu doang, akhirnya lebih fokus kepada agama. Dan ini cara Allah banget nih. Ini yang harus kita sadari. Selalu di dalam kesulitan itu Allah menyimpan kebaikan, selalu. Nggak ada satupun kesulitan yang Allah nggak nyimpan kebaikan, itu nggak ada. Kecuali kalau kita nggak sabar, maka tidak ada apapun yang kita dapatkan. Selalu, dimanapun ada kesulitan, pasti di situ ada kebaikan. Karena itu udah satu paket. Fa inna ma'al usri yusra, itu udah satu paket. Kalau kita nggak percaya itu, berarti kita harus memisahin tuh. Fa inna ma'al usri titik. Al usraunya nggak usah disebutin. Tetapi ayatnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu udah satu paket. Dalam masalah jodoh, dalam masalah pekerjaan, dalam masalah segala hal lah, termasuk hijrah kita dari yang dulunya mungkin senang yang foya-foya, ya hal-hal yang syubhat atau haram, sekarang mulai diharamkan. Dulu kita senang yang haram, sekarang diharamkan sama teman kita, diharamkan sama pergaulan kita yang lama. Lo mah gak usah dekat-dekat, udah jadi nabi lo gitu. Lo ustadz, lo pak haji segala macam, diharamin gitu dari ketemu mereka. Ya bersabar, mudah-mudahan itu jadi awal dari kebaikan. Kita punya cita-cita apa, kalau misalnya gak tercapai, bisa jadi Allah ingin membawa kita kepada yang lain. Dikasih sakit, termasuk yang sekarang lagi naik daun tuh, kalau gak salah namanya Ali Banna, tahu? Ali Banna itu seorang muslim Australia yang mengidap penyakit kanker stadium 4. Kapan dia bisa sembuh? Dia berobat ke sana, berobat ke sini, nggak sembuh. Sampai akhirnya dia pasrah, dia mengatakan, saya belajar menganggap kanker ini sebagai anugerah dari Allah. Saya belajar menganggap kanker ini sebagai hadiah dari Allah, sebagai kebaikan dari Allah untuk menghapuskan dosa segala macam. Justru ketika dia rela, dia menerima ujian itu sebagai anugerah dari Allah, saat itu juga kankernya sembuh. Sembuh, kata dokter, ini aneh nih, kanker stadium 4 bisa sembuh. Setelah itu dia malah bukan hanya sembuh dari penyakit kankernya, Allah mudahkan rezekinya jadi milioner. Cari dah di YouTube atau di Google tuh banyak banget cerita Ali Banna
jadi miliarder dari Australia yang gara-gara penyakit kanker dia diberikan kemudahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya setiap kesulitan itu kalau dilihat dari angle iman selalu akan berbuah kebaikan-kebaikan. Termasuk yang terakhir saya bilang yang saya pernah tabrakan mobil saya penyak banget tapi orangnya nggak bertanggung jawab, akhirnya saya rugi 1,5 juta. Tapi setelah saya ridho, saya emang nggak mau ngedoain orang itu dengan doa yang buruk. Bukankah orang kalau dizalimi itu selalu pakai hadis apa? Doa orang yang terzalimi itu mustajab, bahkan gitu ya. Saya emang nggak mau pakai hadis itu untuk status terzalimi. Saya mau pakai hadis itu sebagai status kalau kita menzalimi. Karena Nabi menyampaikan hadis itu kepada orang yang terzalimi atau orang yang mau menzalimi. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab di hadapan Allah. Nabi menyampaikan hadis ini kepada orang yang sedang terzalimi atau kepada para sahabat. Kepada sahabat supaya tidak apa? Nggak menzalimi. Jadi maksud Nabi itu jangan zalim. Bukan maksud Nabi, kalau kalian lagi terzalimi jangan lupa ya hadis ini. Bukan itu maksudnya. Jadi kita salah pakai hadis. Kita pakai hadis itu sebagai korban. Sedangkan Nabi memakai hadis itu untuk mengingatkan para pelaku. Jadi saya nggak mau pakai hadis itu ketika saya jadi korban. Oh iya ya, kalau saya berdoa pasti akan diijabah oleh Allah untuk mengutuk dia atau mencelakai dia. Enggak deh, saya doain aja doa Ibnu Mas'ud. Ya Allah, kalau dia nggak sengaja, maafkanlah dia. Kalau dia sengaja, jadikanlah itu dosa terakhir dia. Saya doain itu aja. Terus saya doain untuk saya sendiri. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik. Ternyata diganti tuh. Saya pernah kehilangan motor saya, Mio. Saya beli nggak pakai nggak pakai kredit, jadi nggak ada asuransinya. Baru beli sebulan, motor saya hilang. Pas udah hilang, yang bawa teman saya lagi, bukan saya bawa. Kalau saya bawa kan nggak bisa nyalahin diri sendiri. Ini teman, coba dia ngilangin motor saya yang saya beli cash sekian belas juta, hilang dan nggak tahu kemana. Lapor ke polisi nggak dapat juga tetap. Akhirnya saya nggak nuntut siapa-siapa, saya bilang aja ya Allah, kalau orang itu butuh motor itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nggak butuh, mudah-mudahan itu dosa dia yang terakhir. Ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik. Diganti sama Allah yang lebih mahal dari itu, nggak usah disebutin namanya. Motor yang lebih mahal dari itu, cash juga. Rezeki datang sendiri dari Allah. Yang awalnya nggak ada rezeki, tiba-tiba jadi ada rezeki untuk bisa beli motor. Gitu juga dengan apapun. Yang saya pernah cerita handphone saya jatuh, ya Allah beri yang lebih baik. Paginya jatuh, malamnya diganti dengan yang 10 kali lipat lebih bagus. Terus saja kayak gitu. Pokoknya ada masalah, minta ke Allah. Ada masalah gini. Aduh, mau diganti yang baik nih. Ada masalah lagi, lihat ada musibah gitu, agak cemberut dikit, udah kita senyum ke atas, cemberut ke bawah, senyum ke atas. Kenapa? Kita tahu, yakin bahwa di dalam musibah itu pasti Allah simpan banyak kebaikan. Itulah prinsip yang harus kita pegang teguh banget. Mudah-mudahan dengan demikian kita hampir tidak pernah ngerasain benar-benar dalam keadaan susah, kecuali kesusahan itu hanyalah sebuah batu loncatan buat kita dapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Marilah kita tutup halaqah kita malam ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Untuk yang sedang diuji oleh Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar. Yang dalam keadaan mencari, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan yang dicari. Yang kehilangan, mudah-mudahan Allah menggantinya yang lebih baik. Dan kita berharap Allah memberikan kepada kita malam ini ilmu yang bisa kita amalkan, bukan sekedar ilmu yang menambah wawasan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah ala ni'matil hidayah, alhamdulillah ala ni'matil Quran, alhamdulillah ala ni'matil hijrah, alhamdulillah
Alhamdulillahi ala ni'matir risalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matid da'wah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi ala kulli ni'matin lati an'amta alaina. Ya Allah, lakal hamdu ya Allah, wa lakal syukru ya Allah, ya Rabbal alamin. إلهنا اغفر ذنوبنا إلهنا اغفر ذنوبنا إلهنا اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إلهنا ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ilahana, betapa banyak dosa-dosa yang pernah kami lakukan dalam hidup ini ya Allah. Ilahana, kami tidak sanggup menghitung jumlah dosa-dosa itu ya Allah. Ilahana ya Allah. Ya Allah, wahai Allah penguasa langit dan bumi, wahai Allah penguasa langit dan bumi, wahai Allah yang memiliki arasy yang maha agung, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Saudaraku, ingatlah hari-hari ketika kita senantiasa berbuat dosa di hadapan Allah. Saudaraku, ingatlah malam-malam ketika kita secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi bermaksiat di hadapan Allah. Ingatlah saat kita sengaja melakukan hal-hal yang sangat hina di hadapan Allah. Ingatlah malam-malam ketika kita berdosa dan kita menganggap seolah-olah Allah tidak melihat kita, seolah-olah Allah tidak memandang kita, seolah-olah Allah tidak mendengar, seolah-olah Allah tidak tahu apa-apa yang kita kerjakan. Ingatlah hari-hari ketika kita mengotori diri kita dengan lumuran dosa dan kenistaan. Ingatlah hari-hari ketika kita mengingkari perintah-perintah Allah. Ingatlah hari-hari kita ketika kita melakukan larangan-larangan Allah. Ingatlah hari-hari ketika kita, bagi yang pernah berzina, ingatlah hari-hari ketika kita melakukannya dengan mudah dan tidak tahu balasan yang sangat berat bagi para pelakunya. Bagi yang pernah melakukan dosa-dosa dengan narkoba, minum dan segala macam, ingatlah hari dan malam yang kita habiskan dengan minuman-minuman yang Allah haramkan, barang-barang yang telah Allah haramkan, dan kita dengan bangga menceritakan itu kepada orang lain. Ingatlah hari-hari ketika kita keluar dari rumah kita dengan air mata ibu kita. Ingatlah hari ketika ibu kita berdoa di dalam tahajudnya sementara dia tidak tahu di mana anaknya saat itu. Ingatlah hari-hari ketika kita membentak orang tua kita. Ingatlah hari-hari ketika kita mengecewakan orang tua kita. Ingatlah hari-hari ketika kita menyakiti orang lain, ketika kita mengambil hak orang lain, ketika kita berlaku arogan di hadapan orang lain. Ingatlah hari-hari ketika kita bangga akan dosa-dosa. Ingat hari-hari ketika kita berbuat dosa di hadapan Allah. Ingatlah dosa-dosa kita. Banyak sekali, kita tidak mungkin lupa akan banyaknya dosa-dosa kita. Ingatlah salah satunya saja, betapa kita dengan satu dosa itu saja harusnya layak dibakar dalam api neraka. Ingatlah dosa-dosa kita, saudaraku, karena hanya orang yang mengingat dosa lah yang bisa bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ingatlah hubungan kita dengan ibu kita. Coba renungkan kembali tahun-tahun terakhir sebelum kita berhijrah, bagaimana buruknya hubungan kita dengan ibu kita.
Apalagi bagi yang ibunya sudah wafat. Apakah ibu kita dulu wafat dalam keadaan ridho kepada kita? Atau ibu kita wafat dalam keadaan sedih dan kecewa kepada kita? Atau orang tua kita, ayah kita wafat dalam keadaan sangat kecewa kepada kita? Bagaimana ketika kita tahu bahwa dia wafat sementara kita tidak ada di rumah? Bahkan kita tidak sempat mensolati orang tua kita, nggak sempat memandikan orang tua kita. Kita hanya datang ke pusaranya, ke kuburannya beberapa hari setelah dia dikuburkan. Ingatlah hari ketika kita bertengkar dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan guru kita, dengan teman kita, dengan orang-orang yang sayang kepada kita. Karena kerasnya kepala kita, ingatlah dosa-dosa yang sangat banyak yang kita lakukan. Ya Allah, Ya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak mungkin berada di rumah Allah ini. Kalau bukan karena hidayah Allah di dalam hati kita, nggak mungkin kita berada di masjid ini. Tidak mungkin kita dengan sukarela datang jauh-jauh untuk sholat berjamaah maghrib dan isya mendengar taklim, kecuali karena rahmat dari Allah. Syukurilah nikmat dari Allah, syukurilah hidayah dari Allah. Masih banyak orang yang tidak Allah berikan hidayah dan dibiarkan dalam keadaan bergelimang dosa dan bergelimang dalam keadaan maksiat. Allah telah menyelamatkan kita dari api neraka. Allah menyelamatkan kita dari syaitan. Allah menyelamatkan kita dengan mempertemukan kita kepada orang-orang yang baik. Kalau bukan karena rahmat Allah, pasti kita akan merugi dunia dan akhirat. Kalau bukan rahmat Allah, pasti kita tidak akan beriman kepada Allah. Kita bukanlah orang Islam, kita bukanlah orang beruntung, kita tidak tahu dan tidak mengenal Allah sama sekali. Mungkin kita masih menyembah berhala, kita menyembah patung, kita menyembah nenek moyang. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak mengenal Rasulullah SAW. Ini adalah rahmat dari Allah. Menjadi seorang muslim adalah rahmat dari Allah. Menjadi orang yang bisa berhijrah adalah rahmat dari Allah. Menjadi seorang hamba yang bisa sholat berjamaah adalah rahmat dari Allah. Bisa memperbaiki hubungan dengan orang tua adalah rahmat dari Allah. Dimaafkan kesalahan-kesalahan kita oleh orang yang pernah kita sakiti adalah rahmat dari Allah. Bisa menggunakan tasbih dan berzikir adalah rahmat dari Allah. Bisa membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran adalah rahmat dari Allah. Bahkan bisa menitikan air mata karena penyesalan adalah rahmat dari Allah. Syukurilah rahmat itu. Ya Allah, Ya Allah. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah ya Allah. Rabbal baraya, ya Tuhan kami, astaghfirullah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Minal khataya, semua dosa-dosa kami ya Allah. Astaghfirullah ya Rahman, Rabbal baraya ya Rahim. Astaghfirullah ya Ghaffar, minal khataya ya Ghafur. Astaghfirullah ya Tawwab, Rabbal baraya, terima taubat kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbulan wa tub alayya taubatan nasuha, wa tub alayya taubatan nasuha ya Allah. Astaghfirullah ya Rahman, Rabbal baraya ya Allah.
Astaghfirullah, ampunkanlah ya Allah. Minal khataya, maafkanlah ya Allah. Rabbi zidni, berikanlah ilmu ya Allah. Ilman nafi'an wa wafiqli ya Allah. Amalan maqbula, terimalah amal kami ya Allah. Wa wahibli rizqan halala, rezeki yang halal. Wa tub alayya taubatan nasuha, wa tub alayya ya Allah husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kami yang begitu banyak selain Engkau ya Allah. Bukakanlah pintu rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Jika Engkau menutup pintu rahmat itu, siapa yang dapat membukanya kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, rahmati ibu kami ya Allah. Balaslah setiap kebaikan ibu kami oleh-Mu sendiri ya Allah, karena kami tidak sanggup membalasnya yang setimpal dengan kebaikan ibu kami ya Allah. Sayangilah ibu kami ya Allah, karena kami belum bisa menyayangi ibu kami dengan kasih sayang yang seharusnya kami lakukan ya Allah. Kami belum bisa mengasihi ibu kami dengan kasih sayang yang sepatutnya ya Allah. Kasihanilah dan sayangilah ibu kami ya Allah. Beri rahmat kepada dia ya Allah. Berikanlah pahala dari setiap pengorbanan yang ia lakukan untuk kami ya Allah. Dan berilah ampunan dosa dari setiap keringat, tetes keringat dan tetes air matanya ya Allah. Rahmatilah dia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah dan kebaikan-Mu kepada ayah-ayah kami ya Allah. Dan bimbinglah langkah-langkahnya ya Allah. Jadikanlah setiap jerih payahnya untuk menafkahi kami adalah ampunan dosa dan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikanlah kami sekeluarga bertemu lagi di dunia dan di akhirat di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, sampaikan salam kami kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, terimalah taubat kami ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami kembali kepada masa-masa jahiliyah kami ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami kembali kepada dosa-dosa yang dulu sering kami banggakan ya Allah. Jangan Engkau biarkan hati kami kembali condong kepada kekufuran yang pernah kami lakukan ya Allah. Selamatkanlah kami dari masa lalu kami ya Allah. Jadikanlah masa depan kami masa depan yang penuh dengan amal soleh ya Allah. Masa depan yang penuh dengan air mata penyesalan ya Allah. Masa depan yang membawa kami kepada husnul khatimah. Husnul khatimah ya Arhamar Rahimin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, ucapkan istighfar dengan sungguh-sungguh. Rabbal baraya, mintalah ampun kepada Allah. Astaghfirullah ya Rahman minal khataya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang banyak dosa itu, hamba-hambaku yang dulunya siang dan malam dia bermaksiat kepadaku. Katakan kepada hamba-hambaku yang hampir berputus asa untuk memohon ampunanku. Katakan kepada dia, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku, wahai hamba-hambaku. Sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya dan aku tidak peduli sebanyak apapun itu. Astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah ya Rahman, astaghfirullah ya Arhamar Rahimin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat." Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. "Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah." Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, "Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali?" Mereka semuanya kaget dan bahagia, seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid, ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, ramai banget.
Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Gak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat, 2 hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis? Kata Bilal, dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul. Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik. Berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?